Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat tarawih, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala, atas anugerah Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat yang hari ini Allah masih berikan kepada kita sampai detik ini. Kita masih sempat hadir bersama-sama menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di siang harinya kita tunaikan kewajiban kita yaitu puasa Ramadan, dan di malam harinya kita juga melaksanakan bagian daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sholat isya, kita bersama-sama setelah mendengarkan nasihat agama, menjalankan sholat tarawih secara berjamaah dan melanjutkan dengan sholat witir pula secara berjamaah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling populer di tengah-tengah manusia yang lain. Kepopuleran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar dikenal di tengah-tengah muslim saja, tapi ternyata kepopuleran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal kepada seluruh manusia sekalipun dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada seorang penulis yang menuliskan bahwa manusia yang paling berpengaruh adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun hadirin Bapak Ibu jamaah salat tarawih, semoga dirahmati oleh Allah, ingat bahwa Rasulullah bukan hanya sekedar populer di dunia, tetapi juga Rasulullah adalah manusia populer di seluruh alam semesta ini, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, baik yang dilihat oleh manusia maupun yang tak dilihat oleh manusia. Karena manusia hanya mampu melihat yang nampak, tapi tidak bisa melihat yang gaib. Maka kepopuleran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sampai kepada sesuatu yang gaib pun. Rasulullah juga dikenal di seluruh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu engkau Muhammad kecuali untuk kecuali kau sebagai rahmat untuk seluruh semesta alam, membawa cinta dan kasih sayang kepada seluruh alam semesta ini. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat tarawih, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pembahasan kita pada malam hari ini tidak lebih dari 15 menit saya akan menyampaikan tausiah saya. Bisa kurang, insyaallah mudah-mudahan tidak lebih. Satu kalimat di dalam ayat Al-Quran yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kita membahas secara fikih
bagaimana status Bismillahirrahmanirrahim di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena perlu kita ketahui hadirin, kalau kita mungkin di Nabire, hampir semua imamnya di saat membaca surah Al-Fatihah dalam sholatnya pasti diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi ketika kita pergi di tanah haram, maka kita akan mendapati imamnya tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apa sebabnya hadirin Bapak Ibu jamaah salat tarawih semoga dirahmati oleh Allah? Karena ternyata Bismillahirrahmanirrahim ini ikhtilaful ulama'i alal bahsi. Ulama berbeda pendapat mengenai pembahasan mengenai Bismillahirrahmanirrahim. Apakah Bismillahirrahmanirrahim itu adalah merupakan ayat, ataukah Bismillahirrahmanirrahim itu bukan merupakan ayat di dalam Al-Quran? Maka hadirin Bapak Ibu jamaah salat rahimakumullah, sehingga ketika kita mendapatkan bahwa ternyata ada ulama yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bukan ayat, tetapi dia hanya sekedar pemisah antara satu surah dengan surah yang lain. Ada berapa surah di dalam Al-Quran? 114 surah. Jadi ada ulama yang mengatakan 114 surah itu merupakan pemisah antara satu surah dengan surah yang lain, bukan termasuk ayat di dalam surah tersebut. Tapi ada juga yang mengatakan dia ayat di dalam Al-Quran, tetapi dia ayat tersendiri, bukan bagian daripada surah tersebut. Termasuk surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah tidak termasuk bagian daripada Bismillahirrahmanirrahim. Ini pendapat yang kedua. Sehingga itu ketika orang yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian daripada surah Al-Fatihah, maka mereka tidak membaca surah Al-Fatihah. Mereka tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika mereka menganggap Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian daripada surah Al-Fatihah. Namun hadirin Bapak Ibu jamaah salat rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa mazhab kita adalah mazhab Syafi'i, dan sedangkan mazhab Syafi'i menganggap berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab wa bi kulli, dan salah satunya di antara dari surah Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim, adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim, sehingga kebanyakan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka saya simpulkan begini hadirin Bapak Ibu jamaah salat tarawih rahimakumullah, meskipun banyak ulama yang menganggap bahwa ada beberapa ulama yang menganggap bahwa Bismillah bukan bagian daripada ayat daripada Al-Quran, atau bukan bagian daripada ayat dari surah tersebut, tetapi ulama sepakat bahwa dianjurkan dibaca itu Bismillahirrahmanirrahim. Cuma bedanya ada yang dikeraskan suaranya, ada yang tidak dikeraskan suaranya, ada yang dijiharkan, ada disirrikan. Itulah yang membedakan. Kemudian kesimpulan yang kedua, secara logika ini Bapak Ibu jamaah tarawih rahimakumullah, kenapa sunnah membaca Bismillahirrahmanirrahim? Kalau sekalipun kita menganggap bahwa Bismillah bukan merupakan bagian daripada surah tersebut, kenapa sunnah? Perlu kita ketahui bahwa ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, secara logika dulu ya. Secara logika,
bahwa setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim di saat kita sholat, sekalipun kita tidak sholat juga, di saat kita mendengar ada orang yang membaca surah Al-Fatihah, waladhdallin, amin, dibaca amin. Ada di dalam Al-Quran amin? Tidak ada di dalam Al-Quran amin. Tapi kenapa dibaca? Ulama sepakat dibaca amin setelah membaca surah Al-Fatihah. Kenapa membaca Bismillahirrahmanirrahim? Berbeda pendapat secara logika ini. Maka menurut ulama, sunnah hukumnya membaca Bismillahirrahmanirrahim, sekalipun kami menganggap bahwa Bismillah bukan bagian daripada surah Al-Fatihah ataukah surah-surah yang lain. Karena yang tidak tertulis saja itu dibaca, apalagi yang tertulis di dalam Al-Quran. Saya ulangi, yang tidak tertulis saja dibaca di dalam Al-Quran, yang dibaca di saat setelah mendengarkan surah Al-Fatihah, apalagi yang tertulis. Banyaknya itu Bismillahirrahmanirrahim di dalam Al-Quran itu. Kemudian kita menganggap Bismillah bukan bagian daripada surah Al-Fatihah atau ke dalam surah lain. Kemudian ada satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya ini dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal ahli tafsir. Kenapa dikenal ahli tafsir? Karena Abdullah bin Abbas didoakan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kecerdasannya itu langsung didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga yang harus saya sampaikan, apa doanya itu Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas. Bisa juga kita amalkan. Mungkin sudah ada yang tahu. Doanya ada 3 itu. Yang pertama, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihu fid din, ya Allah berikanlah pemahaman kepada Abdullah bin Abbas, wa faqihu wa 'allimhu ta'wil, kemudian ajarkan dia tentang ta'wil. Ta'wil itu artinya tafsir. Doa yang kedua adalah Allahumma 'allimhul kitaba wal hikmata. Ya Allah, alhimhul kitaba, ajarkanlah dia kitabmu ya Allah, wal hikmata, dan ajarkan dia hikmah. Itu juga tafsir. Kemudian satu lagi, Allahumma atihil hikmata. Itu ada 3 doa. Allahumma atihil hikmata. Ya Allah, berikanlah kepada Abdullah bin Abbas itu hikmah supaya bisa tahu menafsirkan Al-Quran. Inilah 3 doa yang diajarkan oleh Rasulullah, yang dibacakan oleh Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas, sehingga Abdullah bin Abbas termasuk sahabat Rasulullah ahli tafsir. Sehingga ketika dia menafsirkan ini Bismillahirrahmanirrahim, apa kata Abdullah bin Abbas ini? Kata Abdullah bin Abbas, man taraka Bismillahirrahmanirrahim, siapa yang tidak membaca Bismillah. Taraka artinya siapa yang meninggalkan Bismillahirrahmanirrahim. Taraka, maka dia telah meninggalkan. Perhatikan, taraka, maka dia telah meninggalkan bimi'ati arba'ati asyar ayatan fil kitabi, maka dia telah meninggalkan 114 surah di dalam ayat Al-Quran. Artinya apa hadirin? Siapa yang tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka seakan-akan dia sudah tidak membaca 114 ayat di dalam Al-Quran. Ketika kita memahami secara maf'ulun mukhalafah, orang yang membaca 1 Bismillahirrahmanirrahim itu nilainya dia membaca 114 Bismillahirrahmanirrahim yang ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran tadi itu ada 114 surah.
diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim 113 dan dua Bismillahirrahmanirrahim di satu surah terdapat di dalam surah An-Naml. Wa innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Ya itu. Jadi ada yang kita tinggalkan hadirin Bapak Ibu jamaah salat tarawih, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melihat ini hukumnya, bagaimana keberkahan Bismillahirrahmanirrahim? Bagaimana keberkahan Bismillahirrahmanirrahim? Keberkahan Bismillahirrahmanirrahim di saat kita baca hadirin Bapak Ibu jamaah salat tarawih rahimakumullah, banyak sekali keberkahan atau fadilah di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah keberkahan membaca Bismillahirrahmanirrahim akan kami sampaikan nanti insya Allah, karena sesuai dengan jadwal ya saya berturut-turut 2 hari, jadi insya Allah besok saya lanjutkan keberkahan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Minallahil musta'an wa alaihi tiqlan wa billahi taufiq wa ta'watu wal irsyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.